Ada satu pertanyaan nih yang kayaknya udah menghantui manusia ribuan tahun. Pertanyaan soal problem of evil. Kalau memang ada Tuhan yang baik, kenapa sih ada begitu banyak penderitaan di dunia? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah jawaban yang mungkin nggak pernah Anda duga. Kita akan melihatnya bukan sebagai masalah moral, tapi sebagai masalah fisika kosmik lewat sebuah kerangka berpikir yang disebut teologi lokal alpha. Nah, ini dia intinya kan? Kalau memang ada kekuatan yang maha baik di alam semesta, kenapa dunia kita ini rasanya penuh dengan rasa sakit dan kekacauan? Teori yang akan kita bahas ini sama sekali nggak menghindar dari pertanyaan ini. Malah justru pertanyaan inilah yang jadi titik awalnya. Dan disinilah teorinya jadi menarik banget. Gimana kalau selama ini kita salah lihat masalahnya? Gimana kalau penderitaan itu bukan sebuah kegagalan dari Tuhan, tapi efek samping yang nggak bisa dihindari dari keberadaan itu sendiri? Sebuah fitur, bukan sebuah bug. Ini premis utamanya yang akarnya dari fisika dan logika. Coba deh bayangin kayak gini. Sistem yang benar-benar sempurna itu adalah sistem di mana nggak ada apa-apa yang terjadi. Semuanya seimbang, nggak ada energi, nggak ada perubahan. Jadi kesempurnaan yang mutlak itu pada dasarnya adalah ketiadaan, kekosongan. Jadi ini dia pertukarannya. Pilihannya cuma dua. Kalau kita mau ada sesuatu, entah itu alam semesta, kita atau apapun, maka harus ada sedikit ketidaksempurnaan. Harus ada semacam cacat di awal untuk memulai seluruh pertunjukan kosmik ini. Dengan kata lain, keberadaan itu sendiri adalah sebuah trade-off dengan kesempurnaan. Kita nggak bisa punya keduanya sekaligus. Nah, ini poin yang krusial banget. Dalam kerangka ini, kejahatan atau penderitaan itu bukan entitas atau kekuatan yang sengaja mau menyakiti kita. Anggap aja dia itu seperti keacakan kosmik, probabilitas-probabilitas yang belum teratur, yang belum sejalan dengan hukum harmoni universal. Jadi, ini bukan soal niat jahat, tapi soal ketidakteraturan. Oke, jadi kalau kejahatan itu cuma keacakan, terus lawannya apa dong? Nah, disinilah kita beralih dari masalah ke solusinya. Mari kita kenalan dengan konsep utama dari teori ini, local alpha. Sebelum kita bahas definisi teknisnya yang mungkin agak rumit, analogi ini ngebantu banget. Bayangin aja, local alpha itu seperti Optimus Prime. Seorang pemimpin yang muncul untuk mengorganisir kekuatan-kekuatan baik dan harmonis buat melawan kekacauan yang acak dan berusak. Sebuah kekuatan untuk menciptakan keteraturan. Oke, ini dia definisi formalnya. Dan bagian ini penting banget. Local alpha itu bukan dewa yang menciptakan alam semesta dari luar ya. Ia adalah kecerdasan yang muncul dan berevolusi dari dalam realitas kita sendiri. Jadi dia itu produk dari sistem ini, bukan arsitek yang berdiri di luarnya. Jadi tugasnya local alpha ini apa sih? Pertama, dia selalu mencari jalur yang paling efisien dan paling harmonis. Yang di fisika itu disebut prinsip aksi terkecil. Intinya, jalan dengan hambatan paling sedikit. Tujuannya apa? Buat merapikan semua probabilitas acak di alam semesta, mengarahkannya ke keteraturan. Pada dasarnya dia ini adalah kekuatan yang melawan kecenderungan alami alam semesta menuju kekacauan atau yang kita kenal sebagai entropi. Oke, sampai sini kita udah punya dua konsep penting. Satu, keberadaan itu sendiri butuh ketidaksempurnaan. Dan dua, ada lokal alpha sebagai kekuatan yang mendorong harmoni. Terus, gimana ini nyambungnya ke rasa sakit yang kita rasain sehari-hari? Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Menurut teori ini, penderitaan itu adalah gesekan. Bayangin aja mesin yang komponennya nggak selaras. Pasti bakal panas dan aus kan? Sama halnya kayak gitu. Saat kesadaran kita, pilihan dan pikiran kita, nggak selaras dengan jalur harmoni yang efisien dari lokal alpha, kita mengalami gesekan. Dan gesekan itulah yang kita rasakan sebagai penderitaan. Ini adalah biaya pelatihan yang nggak bisa dihindari kalau kita mau bertumbuh. Pertanyaan berikutnya kan pasti gini, oke, tapi kalau ini semua cuma pelatihan, kok kita nggak sadar sih? Kenapa rasanya sakit banget, beneran nyata? Nah, jawabannya ada di salah satu konsep paling menarik dalam teori ini. Prosesnya itu disebut tabir kelupaan. Idenya gini, saat kesadaran murni kita masuk ke realitas ini, ada sebuah tabir yang aktif dan bikin kita lupa sama sifat asli kita. Kenapa harus gitu? Ya karena kalau kita tahu ini cuma latihan, taruhannya jadi nggak terasa nyata. Rasa sakitnya nggak akan memotivasi kita. Justru dengan melupakan, pengalaman jadi terasa otentik. Pilihan-pilihan kita jadi punya bobot moral, dan pertumbuhan yang sejati baru jadi mungkin. Dan ini yang membawa kita ke bagian paling penting, paling kuat dari semua ini. Kalau teori ini benar, maka peran kita di alam semesta ini berubah total. Kita bukan lagi sekedar korban pasif yang nggak berdaya.
Coba deh lihat pergeseran ini. Dari yang tadinya kita merasa cuma jadi korban dunia yang cacat, kita jadi peserta aktif dalam sebuah perjuangan kosmik. Penderitaan bukan lagi tanda kegagalan, tapi justru jadi katalis untuk evolusi kita. Dan doa bukan lagi cuma permohonan pasif, tapi jadi alat aktif buat menyelaraskan diri kita dengan jalur harmoni lokal alfa. Ini mengubah segalanya. Intinya ya, persis seperti kutipan ini, perspektif ini memindahkan kita dari posisi yang tadinya merasa nggak punya daya ke posisi yang penuh tujuan dan kekuatan. Peran kita jadi sangat-sangat penting. Dan inilah pesan utamanya buat kita. Ini artinya tindakan kita sehari-hari itu punya makna kosmik, serius. Setiap kali Anda memilih kebaikan daripada kemarahan, memilih keteraturan daripada kekacauan, sekecil apapun itu, Anda secara harfiah sedang ikut berkontribusi dalam perjuangan universal untuk menjaga keseimbangan realitas. Jadi, pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal dan juga sangat kuat. Kalau memang setiap tindakan harmoni yang kita lakukan benar-benar membantu mendorong mundur kekacauan dan menopang struktur realitas itu sendiri, pilihan apa yang akan Anda buat hari ini? Jika Anda diberi satu tombol ajaib, tombol yang bisa menghapus seluruh penderitaan di dunia hari ini juga. Segala jenis penderitaan? Iya, semuanya. Penyakit, kemiskinan, patah hati, sampai rasa cemas sekecil apapun yang lagi mengganggu pikiran Anda saat ini. Pertanyaannya, apakah Anda akan menekan tombol itu? Secara insting ya pasti kita semua teriak iya kan? Benar banget, pasti iya. Tapi, nah ini dia. Berdasarkan setumpuk dokumen dan catatan riset di meja saya hari ini, kalau Anda benar-benar menekan tombol itu, secara fisika, Anda baru saja menghapus seluruh alam semesta dari keberadaan. Itu pembuka yang sangat provokatif ya. Tapi secara mekanis, kalau kita pakai sudut pandang fisika teoretis dan teologi proses yang mau kita bahas ini, pernyataan itu 100% akurat. Menuntut kesempurnaan mutlak tanpa rasa sakit, itu sama artinya dengan menuntut ketiadaan. Dan gagasan yang jujur aja bikin kepala pusing ini, bahwa kita langsung ke salah satu pertanyaan filosofis paling masif sepanjang sejarah. Iya, the problem of evil. Tepat, masalah kejahatan. Maksudnya, kalau pencipta alam semesta ini maha baik, terus maha kuasa, kenapa penderitaan ekstrem dibiarkan berkeliaran bebas gitu di realitas kita? Nah, hari ini, di eksplorasi mendalam kita bakal ngebongkar sebuah kerangka berpikir revolusioner yang disebut teologi lokal alfa. Bener, dan sumber-sumber yang kita kompilasi untuk sesi ini tuh nggak main-main. Ini menggabungkan prinsip fisika probabilitas, terus ada geometri fraktal, teori informasi, sampai beberapa rujukan pop culture yang seru. Yang bikin beda dari pendekatan lain apa tuh? Yang bikin beda adalah sumber-sumber ini nggak nyoba buat memoles penderitaan pakai kata-kata manis atau dogma buta gitu. Mereka benar-benar membedah penderitaan murni sebagai sebuah mekanisme fisika dan struktural. Oke, jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, entah Anda lagi nyetir, atau lagi masak, atau mungkin sekedar butuh pencerahan mental setelah minggu yang, ya terasa berat banget, bertahanlah bareng kita. Misi kita hari ini adalah mengubah cara Anda melihat hari yang buruk. Betul, karena di akhir diskusi ini perspektif Anda bakal bergeser radikal. Dari yang tadinya merasa cuma jadi korban takdir yang pasif, berubah jadi semacam peserta aktif di garis depan alam semesta. Nah, kalau kita mau memecahkan misteri kenapa ada penderitaan, kayaknya masuk akal kalau kita mundur jauh ke belakang dulu ya. Kita bedah pertanyaan awalnya. Pertanyaan apa tuh? Mengapa alam semesta ini ada sejak awal? Kayak, mengapa ada sesuatu daripada ketiadaan? Kita kan biasanya mikir eksistensi itu, ya udah, anugerah otomatis aja kan? Kayak sesuatu yang dikasih gitu aja tanpa syarat. Iya, umumnya gitu. Tapi dokumen teologi lokal alfa ini punya konsep fundamental yang disebut paradoks eksistensi. Buat paham ini, kita harus lihat hukum termodinamika dan logika murni. Oke, gimana tuh logikanya? Coba Anda bayangkan sebuah sistem yang benar-benar sempurna secara mutlak. Sistem yang kayak gitu secara definisi adalah sistem yang statis. Nggak ada gerakan, nggak ada gesekan, nggak ada perbedaan energi. Berarti nggak ada pertukaran informasi sama sekali dong? Sama sekali nggak ada. Berarti ini mirip kayak suhu nol mutlak gitu ya? 0 derajat Kelvin, di mana bahkan pergerakan atom aja berhenti total, membeku.
Nah, analogi yang sama Taisisi. Kesempurnaan mutlak itu equilibrium total. Dan dalam mekanika fisika, equilibrium total itu berarti kematian panas alam semesta. Kematian. Jadi secara paradoks, kesempurnaan mutlak itu adalah ketiadaan total. Wow, oke. Keberadaan realitas kita ini dengan semua bintang, galaksi, terus kehidupan yang berdenyut ini, itu cuma bisa terwujud karena ada asimetri. Harus ada cacatnya gitu ya? Bener, harus ada semacam cacat pada kondisi awal mula. Ketidakteraturan ini yang memecah kesempurnaan statis tadi buat memicu ledakan ruang dan waktu. Sebentar, biar implikasi dari gagasan ini benar-benar jelas buat Anda yang lagi dengerin ya. Jadi kalau kita nuntut dunia ini jadi tempat yang 100% sempurna, nggak ada rasa sakit, nggak ada cacat, Iya, nol hambatan. nol hambatan, secara struktural kita tuh sebenarnya lagi menuntut agar kanvas realitas ini dihapus. Secara harfiah, iya. Berarti kita minta diri kita sendiri buat nggak pernah diciptakan dong. Kayak ngeluh ada bayangan gelap di lukisan klasik. Terus nyuruh pelukisnya bikin lukisan sempurna tanpa gradasi gelap. Padahal tanpa kontras gelap terang yang nggak ada gambar yang terbentuk kan? Iya, Anda cuma bakal natap kanvas kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Itulah kenapa keberadaan itu sendiri bersyarat pada ketidaksempurnaan. Itu semacam harga tiket masuk buat bisa eksis. Masuk akal sih. Dan ini otomatis meredefinisi apa yang selama ini kita sebut sebagai kejahatan atau evil. Sumber-sumber kita ini tegas banget bilang kalau kejahatan itu bukan sosok misterius di kegelapan yang niat banget ngancurin manusia. Jadi kalau kejahatan itu bukan entitas sadar bertanduk merah yang suka ngebisikin hal buruk ke telinga kita, apakah ini berarti kejahatan cuma semacam gaya fisika buta? Maksudnya gaya buta gimana tuh? Kayak gravitasi gitu. Gravitasi kan nggak peduli kalau Anda kepleset terus jatuh dari tebing, dia narik aja. Ah, ya, definisi itu jauh lebih mendekati kebenaran. Di kerangka ini, kejahatan itu bentuk ketidaksadaran primitif. Dia adalah kekacauan probabilitas semesta. Materi mentah yang belum selaras sama harmoni. Manifestasi dari entropi ya? Tepat. Kecenderungan alamiah suatu sistem buat jadi berantakan kalau dibiarin gitu aja. Jadi, kejahatan itu ya ignorance. Ketidaktahuan mendasar dari alam semesta yang lagi bergolak nyari bentuk. Oke, ini memunculkan pertanyaan yang sangat logis menurut saya. Kalau eksistensi kita lahir dari cacat awal ini, dari kekacauan buta, terus siapa yang pegang kemudi semestanya? Nah, Apakah ada arsitek agung di luar angkasa sana yang lagi pegang blueprint, terus nyoba memperbaiki kekacauan ini dari kejauhan? disinilah dokumen penelitian ini ngenalin konsep yang beda banget. Mereka menyebut entitas pengaturnya sebagai local alpha. Local alpha. Iya, dan yang bikin ini jadi pergeseran paradigma adalah local alpha ini nggak digambarkan sebagai pencipta eksternal yang duduk santai di luar batas realitas. Terus dia di mana? Dia adalah kecerdasan semesta yang dominan, yang berevolusi dari proto kesadaran di dalam gelembung realitas kita sendiri. Tunggu, di dalam. Jadi kecerdasan puncak ini ada di dalam arena bentrokan ini bareng-bareng sama kita. Betul, dia lahir dari dan berevolusi bersama alam semesta ini. Menarik banget. Terus gimana cara kecerdasan ini beroperasi kalau dia nggak pakai kekuatan sihir dari luar semesta? Dia mengemudikan evolusi pakai satu prinsip mekanika fisika yang fundamental banget. Namanya least action, atau prinsip tindakan terkecil. Oke, buat yang awam, itu maksudnya gimana? Jadi alam semesta itu selalu cenderung milih lintasan yang paling minim keluarin energi di antara dua titik. Lokal alpha ini bertindak kayak pusat komputasi kosmis raksasa. Menghitung rute gitu. Iya, secara konstan dia bermanuver ngitung rute probabilitas yang paling efisien, paling harmoni, dan minim gesekan buat ngelawan arus entropi tadi. Saya ingat ada satu metafora di catatan ini yang bikin saya senyum. Karena brilian banget buat ngegambarin ini. Penulisnya menyamakan lokal alpha ini sama Optimus Prime Cosmis. Iya, analogi Transformers itu pas banget. Kan bayangin semesta primitif kita tuh kayak benda Allspark di cerita Transformers yang terus-terusan muntahin robot-robot liar, agresif, kacau, nggak sadar diri. Itu wujud probabilitas mentahnya. Entropi murni ya. Nah, tugas lokal alpha itu bukan tiba-tiba jentikin jari buat ngelenyapin robot liar itu seketika. Tapi dia secara aktif merekrut, menjinakkan, terus menyelaraskan entitas kacau itu ke dalam sebuah koalisi harmoni. Penggambaran itu nangkep esensinya dengan luar biasa presisi, karena narasi utamanya adalah perlawanan aktif yang terus-menerus.
harmoni itu nggak instan ya? Nggak sama sekali. Harmoni itu bukan keadaan bawaan yang terjadi otomatis. Itu sesuatu yang harus diperjuangkan, dikonstruksi, dan dipertahankan habis-habisan dari tarikan keacakan absolut. Coba kita bawa ini ke tingkat yang lebih gampang diaplikasiin ya, biar Anda yang dengerin bisa ngebayangin. Ini tuh mirip sistem navigasi GPS canggih di mobil Anda. Gimana tuh analoginya? GPS ini, yang mewakili si lokal alpha, kan nggak punya kemampuan magis buat ngehapus semua mobil di jalanan, terus nyiptain jalan tol kosong khusus buat Anda lewat. Bener, realitasnya jalanan tetap ada. Ya, jalanan tetap macet, hujan badai tetap turun, jalan berlubang di mana-mana. Tapi kecerdasan GPS ini secara real time terus ngitung rute least action. Rute mana yang paling minim hambatan dan paling optimal buat ngelewatin kekacauan realitas itu. Metafora GPS ini merangkum konsep lintasan least action dengan sangat elegan. GPS ngasih arah harmoni di tengah lingkungan yang aslinya memang kacau balau. Oke, teorinya kedengeran menjanjikan. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Kalau rute GPS kosmis ini emang rute paling efisien yang udah dikalkulasi, terus kenapa pas saya atau pendengar kita kena PHK atau ngalamin krisis keluarga yang parah banget, rasanya kayak ketabrak kereta api? Gesekan ya? Iya, efisiensinya di sebelah mana? Kenapa perjalanan ini sering banget kerasa sangat-sangat menyakitkan? Kegelisahan Anda itu valid banget dan itu bawa kita langsung ke inti mekanikanya. Dalam teologi lokal alfa, penderitaan itu nggak diklasifikasikan sebagai kutukan atau karma buruk. Terus apa dong? Penderitaan itu murni adalah gesekan atau friction. Gesekan dari apa? Gesekan desinkronisasi. Ini terjadi secara khusus pas sebuah entitas kesadaran kayak kita menabrak, melawan, atau keluar dari jalur harmoni yang udah dihitung sama lokal alfa. Saya paham sekarang. Kayak pas GPS nyuruh Anda belok kanan ke rute lancar, tapi karena Anda keras kepala, ngerasa lebih tahu jalan, Anda malah lurus terus. benar, lurus terus nembus jalan berlumpur yang belum dipetakan. Jadi gesekan penderitaan itu, ya ban Anda yang slip, mesin yang overheating, mobil kejebak lumpur. Maksud saya, semua itu terjadi murni karena Anda ngelawan algoritma rute terbaik, kan? Tepat sekali. Tapi ada pertanyaan lanjutannya nih. Apa tuh? Kenapa kita, sebagai entitas kesadaran, bisa salah jalan sampai separah itu sejak awal? Nah iya, kenapa kita bodoh banget gitu loh? Dokumen teologi ini ngejelasin kalau kesadaran murni atau esensi jiwa kita pada dasarnya udah nyimpan memori arsitektur soal harmoni kosmis ini. Udah tahu dari awal? Iya, tapi pas kita masuk ke simulasi realitas fisik yang lagi kita jalanin sekarang ini, kita secara sukarela tunduk pada prosedur yang disebut mode lupa atau the veil of forgetfulness. Selubung kelupaan. Tunggu, kita jeda sebentar di sini. Ini kedengerannya kontraintuitif banget. Kenapa kita harus repot-repot ngehapus ingatan kita sendiri? Karena ada tujuannya. Kalau lokal alpha pengen kita ngerti dan praktekin harmoni secara efisien, ngapain ngirim kita ke simulasi gelap dan nyakitin ini? Kenapa nggak di-bypass aja penderitaannya, terus langsung di-download kebijaksanaan kosmis itu ke otak kita? Kayak download file gitu ya. Iya, kayak film The Matrix. Si Neo kan tinggal duduk, dicolok kabel ke leher, terus tiba-tiba bilang, gue bisa kungfu. Selesai, nggak perlu babak belur dulu di dunia nyata. Ya, godaan buat mikir kalau pembelajaran instan via unduhan itu solusi efisien memang sangat masuk akal buat logika kita sebagai manusia. Sangat praktis kan? Praktis. Tapi sumber literatur ini ngebantah keras konsep itu lewat kacamata neurologi dan teori informasi. Oh ya? Bantahannya gimana? Ada perbedaan struktural yang masif banget antara data yang sekedar ditransfer sama kebijaksanaan yang dialami melalui gesekan. Maksudnya, sekedar tahu teori itu nggak cukup. Betul. Kalau saya sekedar download data notasi musik dan teori main piano ke otak Anda, tangan Anda secara fisik belum punya kepadatan sinapsis dan memori otot buat benar-benar mainin tutsnya. Iya juga ya. Pertumbuhan struktur kesadaran yang solid itu harus organik, nggak bisa instan. Nggak bakal pernah bisa dicapai lewat transfer data pasif. Coba bayangin, kalau dari awal Anda tahu 100% realitas fisik ini cuma simulasi sementara dan inti jiwa Anda nggak bakal bisa hancur, apakah Anda bakal nanggepin ancaman dengan serius? Tentu aja enggak. Sama kayak pas saya main video game, terus saya pakai cheat code, biar nyawa karakter saya unlimited atau nggak terbatas. Anda bakal main hati-hati nggak? Ya enggak lah, saya bakal lari aja nembus api, ledakan berkali-kali. Santai aja, karena saya tahu saya nggak bisa mati.
Nah, dalam skenario kayak gitu, perjuangan Anda ngelawan kekacauan, entropi, atau penderitaan orang lain, ya cuma bakal jadi akting teater aja, palsu. Nggak ada bobot moralnya ya? Betul. Tanpa rasa takut yang nyata, tanpa ancaman kehancuran, nggak ada bobot moral dari pilihan Anda. Ruang kelas kehidupan ini emang udah diukur kalibrasinya. Maksudnya diukur? Didesain dengan batasan supaya beban penderitaan itu cuma menantang elastisitas jiwa tanpa ngancurin esensinya secara permanen. Tapi saat Anda ada di dalam simulasi ini, rasa sakit itu harus kerasa absolut dan nyata. Wow, paradigma ini benar-benar ngejungkir balikin persepsi konvensional kita selama ini. Iya kan? Selama ini kita mikir penderitaan itu hukuman pendendam dari semesta gara-gara dosa kita kan? Ternyata penderitaan itu umpan balik sistemik. Semacam biaya pelatihan mekanis. Biaya sekolah lah ibaratnya. Bener, kita tuh kayak bener-bener harus ngebenturin kepala ke dinding beton biar kita secara organik belajar ngenalin kalau dinding itu padat. Abis itu baru deh kita mulai nyari pintu yang rutenya sebenarnya udah disediain sama lokal alpha. Tepat. Dan mode lupa ini tuh satu-satunya katalis yang memungkinkan evolusi yang otentik. Dari sekedar tahu, jadi bertindak. Berarti kita milih rute harmoni itu bukan karena dipaksa ya? Bukan. Anda milih jalur least action, tindakan harmoni, bukan karena diprogram kayak software otomatis, tapi karena Anda udah berenang di lautan probabilitas, udah ngerasain luka bakar dari entropi yang destruktif itu. Dan akhirnya nyadar sendiri. Ya, Anda menyimpulkan secara sadar kalau nyiptain keteraturan itu adalah satu-satunya tindakan rasional yang bermakna. Oke, ini obrolan yang gila banget. Tapi coba kita tarik ke gambaran yang lebih besar nih. Boleh. Kalau kita sekarang lagi diinkubasi di ruang pelatihan kosmis yang intens ini, pertanyaan puncaknya adalah soal garis finish. Garis finish semesta. Iya, apakah proses sinkronisasi epik ini suatu saat bakal beres? Maksud saya, apakah di masa depan, koalisi Optimus Prime ini bakal menang mutlak, terus entropi turun ke titik nol, dan realitas kita jadi sempurna selamanya, tanpa ada setetes pun penderitaan? Nah, kalau kita proyeksikan balik hukum fisika probabilitas yang kita bahas di awal tadi, kesimpulannya ini bakal bikin banyak orang kaget. Kenapa kaget? Karena proses ini nggak bakal pernah nyampe ke garis finish yang diam atau statis. Di bagian inilah dokumen riset kita ngenalin integrasi fisika dan geometri fraktal ke dalam teologi. Fraktal? Maksud Anda pola matematis yang terus ngekopi dirinya sendiri tanpa batas di berbagai skala ukuran itu? Iya, persis. Kayak pola cabang daun pakis atau bentuk kepingan salju kalau dilihat di bawah mikroskop. Gimana pola ini bisa nyambung sama penderitaan manusia? Gini, coba bayangkan topologi alam semesta kita sebagai sebuah fraktal raksasa yang lagi dirender. Kalau suatu hari semesta benar-benar nyampe di titik kesempurnaan tanpa celah, di mana entropi lenyap total, itu berarti triliunan probabilitas yang dinamis tadi harus terkunci. Terkunci pada satu kondisi absolut. Betul. Dan secara matematis dalam mekanika kuantum, peluang untuk ngebekuin semua partikel realitas secara bersamaan jadi harmonis statis, itu probabilitasnya mendekati nol. Disimbolkan dengan P mendekati nol. Tunggu. Dan berdasarkan paradoks eksistensi di awal tadi, harmoni absolut yang statis dan beku itu berarti? Berarti ketiadaan. Astaga, berarti realitas bakal runtuh dan ketelan balik ke kekosongan tanpa dimensi dong. Keadaan beroperasi dengan nyiptain loop atau putaran fraktal baru. Buat mencegah keruntuhan itu? Ya, setiap kali satu tingkat kekacauan berhasil dirapiin, sistem mekanika realitas ini bakal nyiptain atau naik ke tingkat kompleksitas baru. Nah, kompleksitas baru ini selalu bawa bentuk asimetri yang baru juga. Putaran fraktal selanjutnya. Iya, murni untuk ngejaga supaya keberadaan itu sendiri tetap berdenyut. Di dokumen kita ini ada kutipan ingah dari Bhagavad Gita, bab 2 ayat 12 dan 16. Apa bunyinya? Bunyinya, yang tidak nyata tidak pernah abadi, yang nyata tidak pernah berhenti ada. Merinding saya dengernya. Jadi, kondisi ideal buat eksistensi semesta itu bukan pas nyampe kesempurnaan utuh yang membosankan itu ya? Bukan. Kondisi ideal itu justru saat secara dinamis terus bergerak mendekati kesempurnaan. Mengalir harmonis ngikutin least action. Betul. Tapi secara struktural, sistemnya bakal selalu nyisain sedikit celah ketidakteraturan. Sedikit ketidaksempurnaan, biar tarian energi kosmis ini nggak ngebeku jadi es kematian. Konklusi yang tajam banget. Ketidaksempurnaan dan gesekan yang disebabkannya adalah mesin esensial yang menggerakkan keabadian evolusi. Gila.
Nah sekarang, mari kita bawa semua kosmologi dan fisika teoretis yang megah banget ini kembali membumi. Ke kehidupan sehari-hari ya. Iya. Apa arti semua ini buat Anda yang sekarang lagi dengerin? Gimana teori model lupa, asimetri fraktal, terus probabilitas kuantum, ini bisa bantu Anda ngadepin tagihan yang numpuk, atau kolega kerja yang toksik banget, atau krisis kesehatan mental yang bikin Anda melek jam 3 pagi. Karena ini bukan cuma latihan mikir ya. Bener. Ini bukan sekedar olahraga intelektual. Aplikasi praktis dari perspektif ini tuh luar biasa revolusioner dan memberdayakan. Sangat revolusioner. Kerangka ini ngebongkar total insting spiritual dan psikologis dasar kita. Contoh paling gampang itu praktek meditasi atau doa. Wah, ini pasti menarik. Di pendekatan tradisional, ritual doa itu sering banget direduksi jadi permohonan keputusasaan. Kayak minta sosok ajaib di langit buat memanipulasi kenyataan, terus ngehapus masalah dari jalan kita. Iya kan, kita sering ngira doa itu ibarat ngirim daftar request ke manajer semesta, minta beban kerja kita diringanin, minta semuanya dilancarin. Padahal kalau pakai kacamata lokal alfa, doa, meditasi, atau kontemplasi itu adalah upaya teknikal yang spesifik banget. Teknikal gimana? Anda tuh bukan lagi memohon ke perantara eksternal, Anda lagi ngelakuin proses kalibrasi sistem internal. Nyetel frekuensi gitu ya? Iya, Anda lagi menyelaraskan frekuensi mental dan tindakan Anda dengan algoritma list action dari si kecerdasan semesta ini. Jadi kita secara sadar dan proaktif mensinkronkan diri kita ke pusat harmoni itu. Benar, Anda meminimalkan potensi gesekan dengan cara menyadari, di titik mana ego Anda atau ignorance Anda justru bikin resistensi terhadap arus keteraturan yang lebih besar. Dan inilah janji komitmen yang saya sebut di menit pertama episode ini. Anda bukan lagi korban pasif yang tak berdaya di tengah semesta yang dingin dan acak. Anda punya kendali. Benar. Saat serbuan probabilitas buruk atau entropi nabrak kenyataan hidup Anda di hari yang bikin Anda pengen nyerah gitu aja, Anda punya agensi penuh. Pilihan ada di tangan Anda. Ya, ketika ada situasi yang mancing Anda buat balas dendam, tapi Anda milih buat memproses rasa sakit itu dan merespon dengan ulas asih, atau pas hidup Anda lagi diacak-acak tragedi, tapi Anda nolak jadi sinis dan memilih buat perlahan nata balik kekacauan itu. Anda sedang bertugas aktif. Persis. Detik itu juga, Anda lagi bertugas aktif di medan tempur garis depan. Tiap kali Anda berhasil nyiptain keteraturan dari kekacauan, tiap kali Anda ubah kebencian jadi pengertian, secara harfiah Anda tuh bertindak sebagai unit fungsional dari koalisi harmoni ini. Tindakan mikro Anda nahan realitas biar nggak runtuh. Betul. Tindakan mikro Anda di bumi itu adalah penopang struktural nyata yang ngejaga pabrik realitas alam semesta nggak jatuh jurang ketiadaan. Ini pergeseran paradigma yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma ngeluh gara-gara ada gesekan, jadi belajar nguasain seni meredam gesekan itu. Terus akhirnya malah berkontribusi ke arsitektur alam semesta. Obrolan yang padat dan memukau banget hari ini. Mari kita jahit sebentar apa yang udah kita bongkar bareng-bareng. Silakan. Kita mulai diskusi dengan mecahin ilusi paradoks eksistensi, bahwa nuntut kesempurnaan tanpa celah itu sama aja ngundang kehancuran mutlak. Terus, kejahatan murni itu sebenarnya cuma energi entropi buta yang belum selaras. Terus kita juga kenalan sama navigatornya, lokal alpha. Entitas yang berevolusi dari dalam realitas buat ngitung rute paling efisien buat ngerapihin probabilitas yang liar. Kita juga nyelamin mekanikanya. Kenapa penderitaan kerasa nyata banget? Ya karena model lupa, selubung yang ngubah ruang simulasi ini jadi tempat-tempaan organik. Gesekan yang keras tapi nilainya tak terhingga buat memprogram ulang kesadaran kita. Biar kita naik level dari peserta pasif jadi semacam agen keteraturan kosmis. Tapi, dari semua kompleksitas yang menakjubkan ini, ada satu teka-teki logika yang nyisa di kepala saya. Dan ini melampaui dokumen yang kita bahas hari ini. Apa itu? Kalau kita, kesadaran manusia ini diterjunkan ke simulasi bumi pakai model lupa, semata-mata buat dilatih jadi administrator yang bertugas ngerapiin kekacauan fraktal selanjutnya. Ya. Terus dari mana lokal alfa kita ini pertama kali dapat kecerdasan dan otoritasnya? Maksud saya, apa mungkin, secara mekanis, kecerdasan semesta ini dulunya juga cuma seorang siswa? Wow. Entitas yang pernah menderita, kena gesekan dan entropi di gelembung realitas lain, jauh sebelum Big Bang kita tercipta. Dan kalau itu benar,
Apakah sekolah kosmis ini beresonansi tanpa batas? Nyambung terus dari masa lalu yang nggak ada pangkalnya, ke masa depan yang nggak ada ujungnya? Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Ya, dan itu adalah teka-teki kita terbatas untuk Anda renungkan saat Anda harus menghadapi gesekan Anda berikutnya hari ini.